Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Balai Kecapi, tempatnya nongkrong dan ngopi. Nah, buat teman-teman, kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim bersama Ruben. Bagaimana Bang Ruben kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Nah, Ruben ini adalah eh, sahabat sekaligus teman, sekaligus partner, sekaligus apalagi, pokoknya banyak sekali deh perjalanan-perjalanan yang pernah kita lalui bersama. Dan alhamdulillah sampai di titik ini Allah masih izinkan kita untuk terus bersilaturahim dan sharing bersama. Nah, di Balai Kecapi ini tempatnya nongkrong dan ngopi ini, nah, kita mau sharing tentang bagaimana caranya kita mengelola keuangan dan memiliki kesadaran keutuhan. Nah, gimana tuh Bang Robin? Tema yang menarik ya? Sambil ngerokok nih, nggak apa-apa. Boleh, silahkan rokok. Nyantai, nyantai. Nyantai. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik maksudnya? Ya. Ini sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan waktu awal-awal nikah dulu, Mas. Ya. Awal-awal nikah itu kan perjalanannya banyak lika-liku ya. Ya. Apalagi misal saya itu awal-awal nikah itu berangkat dari kondisi ekonomi yang bukan nol lagi tapi minus itu. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mengelola atau manajemen keuangan yang bagus, yaitu dengan cara hati kita penuh rasa syukur. Hati penuh dengan rasa syukur ya. Kita mensyukuri apa yang sudah kita dapat gitu. Oh, yang pertama ya, kita harus mensyukuri apa yang kita dapat. Syukuri dulu yang kita dapat gitu. Terus setelah itu utamakan kebutuhan dulu sebelum keinginan. Kebutuhan pokok yang utama gitu. Nah, waktu itu saya manajemennya begitu. Setelah kebutuhan utama sudah dicukupkan, baru sisanya itu kita sisihkan untuk menabung. Menabung pun dibagi dengan beberapa kategori. Itu. Alhamdulillah saya selama menjalani itu, alhamdulillahnya tidak pernah yang namanya tidak punya uang, gitu kan. Ya walaupun itu nominalnya kecil, alhamdulillah selalu ada. Jadi menabung itu dengan cara kita mengkategorikan waktu itu 4 kategori. Itu kalau saya. Nah, buat teman-teman itu ya bebas mau berapa kategori aja gitu. Saya dulu yang pertama kategorinya untuk, kan ada kebutuhan ada keinginan kan. Keinginan gitu. Keinginan kita misal pengen di apa atau mau apa. Nah, tentunya supaya menabung untuk keinginan ini greget, komitmen juga ke pasangan. Keinginan pasangan buat apa? Setelah keinginan, lanjut ke darurat. Darurat ini yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Nah, terus lagi tabungan untuk anak. Itu kalau anak kita masih kecil, ya maksudnya buat keperluan anak, entah dia buat beli mainan atau apa. Yang keempat baru hiburan tuh, jalan-jalan gitu kan, kemanapun itu ya yang berbau entertain lah gitu. Nah, besarannya ini yang menarik, kadang sehari sisa dari kebutuhan itu cuma 5.000 perak sisanya. Nah, 5.000 ini kita bagi 4 gitu.
ada yang 2.000, ada yang 1.000, 1.000, 1.000 gitu kan. Nah yang lebih besar ini yang kita perlukan paling agak cepet gitu. Misal saya lebih pengen bulan depan ke hiburan nih, ya udah yang agak gedean itu yang ke hiburan, sisanya 1.000 itu buat tadi darurat gitu, buat keinginan gitu kan. Alhamdulillah selama menjalani itu kita anggap ya udahlah uang hilang aja. Memang betul begitu kondisi kita betul-betul lagi nggak ada nih gitu kan, begitu ada tabungan atau celengan itu ya itu kebantu. ya. Iya seperti itu kalau mengelola uang kecil maksudnya. Oke lah, untuk masalah berbicara tentang bagaimana cara mengelola uang, itu dari tips Bang Ruben ya. Sekarang kita ngobrol santai saja sih, ya bebas lah, nggak ada topiknya, nggak ada apa itu tujuannya juga. Yang penting apa yang kita obrolkan saat ini selaras dengan teman-teman juga ya. Jadi sambil ngopi, sambil nongkrong dan ngopi ini kita bisa berbagi ilmu ya, berbagi sharing lah kayak gitu. Nah karena kan banyak sekali case-case yang perlu kita bahas dan banyak sekali orang-orang yang masih belum berani speak up, tapi dalam hatinya itu gregetan untuk berbicara gitu loh. Nah, katakanlah nih, ya temen pernah nggak sih bro, Mas Ruben ini di posisi yang paling sulit dalam kehidupan, titik paling bawah, dan apa yang Mas Bro ini lakukan pada saat di titik paling bawah itu? Standar bawah saya gitu ya. Iya, standar bawah Mas Ruben itu apa? Iya. Standar bawah saya berarti kan belum tentu standar bawahnya Mas Jaka kan. Iya. Apa ya yang sampai saat ini terngiang-ngiang gitu ya. Nah, Titik bawah itu waktu itu saya salah sangka dengan penyesalan. salah sangka dengan Penyesalan. penyesalan apa itu? Itu. Penyesalan apa itu? Saya kan dari keluarga yang boleh dikatakan kurang berada Mas. Sama. Ya, Sama. kurang berada. Nah, Masa kecil saya anggap penuh dengan keinginan yang tidak pernah tersampaikan. Masa kecil tuh. ya, keinginan apa itu? Misalnya pengen beli mainan, tapi nggak pernah bisa karena kan faktor ekonomi keluarga gitu. Pengen beli mobil remote nggak bisa. Tapi sekarang udah tersalurkan ya? Efeknya saya udah tua, nah kan karena bisa beli ya saya beli buat saya sendiri bukan buat anak. Gitu. Jadi masa kecil tuh nyampe gitu karena emang orang tua kan kerja jauh di Jakarta gitu, sedangkan saya kan di Cibitung Bekasi pelosok, Cibitungnya tuh pelosok Iya. gitu. Jadi bapak itu pulang 3-4 hari itu ditinggalin uangnya ya paling cuma cukup buat beli makan dengan satu lauk aja gitu, nggak bisa variasi tuh lauknya. Kadang manfaatin ini lauk-lauk yang ada di sekitar rumah aja, kayak daun-daunan. Kalau di sini kan ada daun hijau, nah itu paling kayak gitu tuh. Tapi asik ya bro ya? Asik, mensyukuri gitu. Mensyukuri ya. Gitu. Paling ya begitu tuh karena saking ekonominya kurang berada gitu. Pernah nggak sih dihianati temen pada waktu itu? Apakah Mas Bro ini punya pengalaman dihianati temen itu di bagaimana? Ini podcast nyamuk mulu, nyamuk nih. Sama ini dari tadi saya gatal-gatal, ternyata banyak semut juga nih bro. Iya, gimana? Ya, jadi gini, itu kan istilahnya masa-masa titik bawah ya, dimana Mas Bro Ruben ini itu di titik bawahnya adalah memiliki keinginan tapi nggak bisa tersalurkan ya, Nggak tersampaikan, nggak tersampaikan, nggak terwujudkan lah. ya nggak tersampaikan karena pengen beli mainan tapi memang kondisinya
saat itu tidak bisa mensupport ya. Itu adalah masa titik terbawahnya ya. Ya mainan mah istilahnya salah satu ya contoh sebagian kecil aja untuk mainan tuh itu. Tapi sekarang kan udah bisa ya, alhamdulillah ya. Setelah punya istri dan punya anak, akhirnya bisa beli mainan baik untuk diri sendiri, untuk happy-nya sama putra putrinya ya. Nah terus kalau Mas Ruben sendiri ya, pernah nggak sih dikecewain oleh banyak orang atau teman sendiri atau teman dekatnya atau mungkin keluarganya? Kalau merasa dikecewain sih hal-hal kecil ya pernah. Cuma terkadang saya tuh nggak sadar kalau saya dikecewain. Paling taunya dari temen. Oh dikecewain sama dia gitu. Kok bisa sama temen ya? Sedangkan Anda sendiri Iya. nggak merasa kecewa ya? Nggak ngerasa dikecewain gitu. Berarti Anda punya hati yang luas bro. Nggak ada pernah rasa kecewa sama si teman. Ya. Paling diingetin sama temen, lu dikecewain sama dia, lu dianatin sama dia gitu. Itu juga kadang masih masa sih gitu kan. Kadang saya validasi dengan kejadian, oh ya juga ya. Paling gitu, ya itu juga nggak diambil pusing juga. Ya, artinya Mas Ruben ini punya hati yang luas ya. Seluas apa itu? Seluas samudra. Oke. Rokok dulu ya. Ya, silakan. Asik nih bro. Jadi kalau ngobrol sama Mas Ruben ini bisa berjam-jam gitu. Cuma kali ini karena kita ngobrol santai ya, dan memang hanya sebatas obrolan saja. Ya, seperti mana kita bikin channel ini, yaitu Balik Kecapi, tempat nongkrong dan ngopi. Nah, Balik Kecapi, tempat nongkrong dan ngopi. Tadinya sih kita pengennya nongkrongnya itu di bawah pohon kecapi ya, gitu ya. Cuma karena balainya sudah nggak ada, akhirnya kita nongkrongnya ditemani kolam ikan. Nah, yang penting asik-asik aja lah. Jadi berubah ya, bukannya di bawah pohon kecapi lagi. Kecapi, tapi jadinya Samkol, samping kolam. Oke, jadi memang kalau kita berbicara tentang kehidupan itu asik apalagi berbicara tentang kesadaran. Karena gini ya, saya tuh kadang ya pas waktu mau tidur itu kan kadang nonton video short gitu loh bro. Jadi terkadang apa yang dibikin sebuah konten kreator itu, kan ada video-video gitu ya. Nah pas saya baca komennya bro, ternyata nggak semua orang itu bisa menangkap komunikasi yang dibuat oleh si konten kreator. Kenapa seperti itu? Karena saya melihatnya adalah tanggapannya itu berbeda-beda gitu loh. Ya ada pro dan kontra. Itu artinya kan contoh nih kayak kasus kemarin ya, kayak aku tuh bener-bener nggak nyangka gitu loh. Ada seorang ASN yang tersertifikasi tapi keluar. Nah di situ ada pro dan kontra. Pas saya baca komennya, ada yang menghujat lah, ada yang pro lah gitu loh. Nah terus ada sebuah video dia belum nonton selesai tapi udah memberikan komentar gitu. Nah terus belum juga ditonton sampai selesai tapi udah diberikan komentar. Nah artinya kan literasi negara Konoha ini nih, kata orang kan negara Konoha ini, masyarakat Konoha ini kan masih minim sekali gitu loh. Dan apa-apa itu langsung ditanggapi gitu, nggak dicerna dulu, nggak ibaratnya diambil dengan penuh kesabaran. Dan jujur pada saat saya baca kayak gitu bro, rasanya kok pengen muntah ya. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Jadi kayak banyak negatif gitu, dan itu pengen muntah banget gitu loh. Tambah lagi yang paling ngeselin. Apa tuh? Ada yang bahasanya sarkas, sebetulnya menyindir gitu. Tapi itu malah malah diyakini ya benar sama dia gitu. Saya pernah lihat konten orang main gitar nih sambil nyanyi. Main gitarnya hancur banget. Ya, pokoknya parah dah. Apalagi suaranya, maaf ya. Suaranya juga nggak enak gitu. Terus ada yang komen nih. Banyak yang komen, beberapa dia bilang, "Oh, Mas, suaranya enak banget. Mas, suaranya nadanya udah pas tuh, Mas. Tinggal nadinya yang belum." Gitu kan. "Mas, ini udah cocok nih ikut Indonesian Idol," gitu kan. Orang itu dibalas sama dia. "Iya Kak, terima kasih, kemungkinan nanti saya akan daftar," gitu kan.
itu bukannya sekali 2 kali bro, kita nyinggung dia sebetulnya gitu kan, wah bagus banget lu, hebat, mantep. Itu malah dia nganggapnya tuh apa ya? Sebuah motivasi ya. Sebuah bukan motivasi, iya ya motivasi Support juga ya? maksudnya kayak memang mengiyakan orang itu gitu. Kalau dia tuh mantep, padahal sebetulnya sarkas, Nah, betul. gitu. Ya artinya kan tangkapan sebuah komunikasi itu yang harusnya dia ngerti, yang diharapkan oleh si komentar ini itu si pembuat konten kreator itu ngerti, ternyata nggak ditangkap dengan baik ya. Nah, Dipikirnya adalah sebuah komen yang positif, tapi padahal dia sarkas ya. Iya, sarkas dengan orang yang salah akan membuat orang itu kegeeran. Nah, betul. Nah ini nih kayaknya penyakit deh, penyakit banyak orang ya. Jadi bukan penyakit kebanyakan orang gitu. Jadi nggak berani asertif gitu loh, nggak berani langsung ngucapin langsung. Dan jadi saya juga pernah dengar cerita juga bro gitu loh. Jadi ada salah satu temen, dia tuh tanya sama teman saya gitu loh. Nah personanya adalah gini, bang, gimana sih caranya komunikasi yang benar biar ketika saya komunikasi itu nggak dianggap negatif atau nyakitin orang lain gitu loh. Karena apa bang? Karena saya punya istri gitu kan. Nah istri saya tuh suka masak, dan masakannya itu jujur nggak enak. Tapi aku nggak berani nyampein gitu loh. Karena kalau satu misal saya nyampein, takutnya menyakiti hati istri saya gitu. Nah tapi kalau suatu misal saya nggak nyampein, istri saya nganggapnya itu saya suka masakan dia gitu, padahal nggak enak, dan itu bertahun-tahun lamanya sampai 18 tahun gitu. Terus gimana Gregetan ya ya? iya dong, gimana caranya biar komunikasi itu biar enak gitu loh, biar istilahnya nyampe kepada istri saya tanpa menyakiti gitu loh. Nah terus kalau menurut Bang Ruben kayak gimana? Apakah memang harus ditahan sampai 18 tahun tapi pada dasarnya malah menyakiti hati kita sendiri gitu kan? Iya. Nah, terus kalau mau disampaikan takut menyinggung orang lain, menyinggung pasangan kita gitu. Karena kan persepsinya berbeda, tangkapannya berbeda gitu. Saya sih nggak pernah ya begitu soalnya, karena emang istri saya itu kan dia koki, ya kan, masak itu pinter banget mas, enak banget gitu. Belum Ini pernah bukan ngalamin begitu. Ini bukan bahasa sarkas ya. takutnya kalau bahasa sarkas ditangkapnya istrinya berbunga-bunga, tapi memang real ya. Nggak juga. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke teman-teman, untuk jawaban tadi obrolan kita, kalau mau kita lanjut nanti kita bikin lagi di Balai Kecapi. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di Balai Kecapi, tempatnya nongkrong dan ngopi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita review hasilnya.